Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Perkenalkan, saya Rizky Jerat Sumakwa dari dosen perikanan program studi pemanfaatan sumber daya perairan Fakultas Peternakan Universitas Jambi. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan mengampu mata kuliah bahan dan alat penangkapan ikan. Nah, berarti ini merupakan salah satu mata kuliah wajib yang harus diambil oleh mahasiswa prodi PSP. Pagi. Gimana kabarnya hari ini? Sehat ya? Ketua Septiano, ada yang nggak hadir hari ini? Hadir semua ya, alhamdulillah. Udah sarapan belum pagi-pagi ini? Belum, nanti pulang ini sarapan ya? Karena kita emang pagi banget nih, jam 7.30 ya kelasnya. Pada pertemuan minggu lalu, kita udah belajar ya mengenai apa saja bahan-bahan dari alat penangkapan ikan itu ya. Kita sudah belajar apa itu tali, jaring, sama pembuatan pelampung tuh dari apa aja. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan membahas bahan dan material yang peruntukan untuk sesuai dengan alat tangkap. Jadi kita nanti akan mengetahui apa bahan-bahan yang digunakan untuk alat tangkap. Nah, ini sedikit saja yang ingin saya tanyakan untuk mengingat kita pada pertemuan minggu lalu. Nah, apa saja bahan pembuatan untuk alat tangkap perikanan? Ada yang bisa menjawab? Ada berapa minggu kemarin? Ada 2 ya. Yang pertama apa? Bahan dari tekstil. Yang kedua? Tekstil. Nah, ada yang bisa memberikan contoh bahan tekstil itu apa? Mungkin Rena? Ada jaring dan tali, itu contohnya. Kalau yang non tekstil mungkin Saki bisa bantu menjawab. Pemberat, satu lagi pelampung ya. Minggu lalu kita sudah membahas ya perbedaan antara serat alami dan serat sintetis ya. Nah, saya ingin mau bertanya nih, biar kalian ingat nih, ada yang bisa menjawab nggak apa perbedaan antara serat alami dan serat sintetis? Mungkin Ari bisa menjelaskan apa itu serat alami? Serat alami itu contohnya adalah dia tuh tidak mudah mengalami kerusakan. Yang kedua, tidak mudah terpengaruh oleh sinar UV dan tidak terlalu kuat dan mudah menyerap air serta tidak mudah mencair. Oke, bagus ya jawaban dari Ari. Kita beri tepuk tangan dulu. Nah, selanjutnya ada yang bisa menjawab nggak sifat dari serat sintetis? Saya Pak. Silakan Deli. Perbedaan serat sintetis itu dari serat alami. Serat sintetis itu tidak mudah membusuk. Yang kedua itu beberapa ada yang dipengaruhi oleh sinar UV, dan yang ketiga itu tingkat ketahanannya kuat Pak. Keempat, sedikit menyerap air atau sama sekali tidak menyerap air, dan yang kelima mudah mencair pada temperatur tertentu. Oke, terima kasih Deli. Bagus ya jawaban dari Deli. Berarti Deli ini dia kuat nih ingatannya. Oke, terima kasih, kita beri aplaus dulu. Oke ya, tadi kita sudah membahas perbedaan antara serat sintetis dan serat alami. Nah, ini yang perlu kita perhatikan dalam pembuatan alat tangkap nanti ya. Nanti kita akan membuat studi kasus mengenai bahan-bahan apa saja yang ada di alat tangkap tersebut. Nah, ini sifat yang perlu diperhatikan ada 4 ya. Yang pertama itu berat jenisnya, apakah berat dari bahan yang kita gunakan itu ringan atau berat. Yang kedua itu tarikan. Nah, ini daya tarik dari suatu bahan yang kita gunakan untuk alat tangkap. Apakah daya tariknya atau daya tahannya kuat atau tidak. Yang ketiga itu kelenturan. Kelenturan terhadap penggunaan pada alat tangkap tersebut. Yang terakhir itu daya tahan. Apakah bahan yang kita gunakan nanti untuk alat tangkap itu kuat atau tidak. Nah, kita menuju topik pembelajaran kita. Jadi hari ini nanti adik-adik mahasiswa yang pertama itu mampu ya memilih bahan yang tepat untuk alat tangkapnya nanti. Yang kedua itu adik-adik atau mahasiswa mampu memahami bahan dan material alat tangkap jaring. Yang ketiga
mahasiswa nanti mampu dalam memilih bahan berbasis logam dan plastik. Yang terakhir nanti mahasiswa itu mampu memahami bahan dan material untuk penangkapan ikan berbasis kayu. Nah, untuk mengetahui itu nanti akan saya berikan materi sedikit saja untuk pengantar studi kasus kita hari ini, bahwa seperti yang saya bilang di awal, bahwa setiap pertemuan kita akan ada kasus yang kita bahas ya. Nanti kelompoknya sama seperti minggu kemarin saja, biar kalian lebih akrab dan lebih mudah dalam berdiskusi ya. Nanti akan saya sampaikan materinya sedikit, dan untuk full PPT-nya sama bahan-bahannya ada di e-learning ya. Silakan dibuka di e-learning nanti. Udah saya masukkan bahan-bahan untuk diskusi kita pada hari ini. Oke, silahkan dibentuk kelompoknya ya. Ini ya saya jelaskan sedikit sebelum kita masuk ke studi kasus apa yang kita lakukan hari ini. Nah, bisa diperhatikan di slide bahwa pentingnya pemilihan bahan yang tepat itu tujuannya yang pertama untuk efisiensi operasional, yaitu bahan yang mempunyai kekuatan dan kelenturan itu bisa membuat biaya operasional kita menjadi lebih murah ya. Nah, kedua itu ketahanan terhadap lingkungan laut. Nah, kenapa kita penting dalam pemilihan bahan? Yaitu untuk ketahanan terhadap lingkungan laut yang kuat dalam pengerusakan bahan alat tangkap kita. Maka biasanya nelayan itu menggunakan bahan plastik seperti PE dan PP tidak cepat terdegradasi di lingkungan laut. Nah, yang kelima yaitu keselamatan keamanan pengguna. Jadi kalau bahan yang udah kita beli tadi kuat dan kualitasnya bagus, itu juga dapat meningkatkan keamanan bagi penggunanya. Contohnya bahwa nanti ketika penggunaan itu tali iris atasnya putus, itu kan bisa dampaknya ke nelayan ya dalam penggunaan. Jadi bahan dan kualitas yang bagus juga menentukan keselamatan dan keamanan pengguna ya. Nah, ini tadi bahan dan material untuk jaring dan alat tangkap jaring. Yang pertama itu ada nilon. Nah, nilon ini karakteristiknya tahan lama, fleksibel, dan ringan. Nah, keunggulannya tahan terhadap tekanan tinggi. Kekurangannya yaitu nilon tidak terurai secara alami. Nah, yang kedua itu ada polyethylene atau PE. Ini materialnya ringan dan tahan lama terhadap sinar UV, serta keunggulannya itu lebih murah dibandingkan benang nilon ya. Nah, kekurangannya kurang kuat dibandingkan dengan nilon. Siapa ya? Ermina bisa bantu contoh alat tangkap apa yang menggunakan jaring, Ermina? Junet, apalagi? Brusen. Mungkin Epi bisa menambahkan? Togo, apalagi satu lagi? Lempara ya. Nah, itu salah satu contoh alat tangkap yang menggunakan jaring. Bagus ya jawaban dari teman-teman ya tadi. Nah, dari ketiga bahan jenis plastik ini atau berbahan dasar jaring ini, yang mana lebih kuat? Nilon, PP atau PE? Nilon ya. Karena kita tahu sendiri bahwa nilon itu harganya mahal dibanding dengan PP dan PE. Oke, lanjut. Nah, ini ada bahan material untuk alat penangkapan ikan berbasis logam dan plastik. Yang pertama itu logam. Logam itu terbagi menjadi tiga. Yang pertama itu ada stainless steel, aluminium, dan galvanized steel. Nah, stainless steel ini biasanya untuk apa nih? Untuk rangka alat tangkap. Nah, kalau aluminium biasanya digunakan untuk bisa pemberat ya, bisa juga rangka. Nah, ini yang plastik. Ini bahan material untuk penangkapan ikan berbasis plastik. Ada PVC, ada HDPE, ada PP. Nggak asing ya, karena kita sudah belajar dari semester lalu apa itu PVC, HDPE, dan PP. Ada studi kasus ya, studi kasus yang akan kalian kerjakan nanti per kelompok. Mungkin ada yang bisa membantu saya untuk membaca kasus kita hari ini apa? Mungkin Novi? Di Jambi, masyarakat pesisir menggunakan berbagai jenis alat tangkap ikan
bahan tradisional yang disesuaikan dengan kondisi lingkungan lokal dan spesies ikan target. Namun, beberapa alat tangkap ini menghadapi masalah yang terkait dengan efektivitas, ketahanan material, serta dampak lingkungan yang dihasilkan. Oleh karena itu, diperlukan analisis lebih lanjut untuk memahami karakteristik, permasalahan, serta keberlanjutan alat tangkap yang digunakan. Oke. Nah, terima kasih Novi. Jadi permasalahannya adalah masyarakat pesisir itu menggunakan banyak sekali jenis alat tangkap. Nah, yang perlu kalian lakukan, kalian memilih nanti salah satu jenis alat tangkapnya saja yang ada di pesisir Jambi ini. Jadi kalian pilih salah satu. Nah, kalian harus tahu permasalahan dari alat tangkap tersebut apa, ya. Lalu yang kedua itu, setelah kalian identifikasi, kalian analisis bahan pembuatan dari alat tangkapnya apa. Yang ketiga itu deskripsikan alat tangkap tersebut, lalu diskusikan sama kelompok ya. Dan terakhir nanti akan kalian tampilkan hasil diskusinya. Oke, paham ya? Silahkan, waktunya saya berikan 15 menit, cukup ya? Cukup. Oke, silakan dikerjakan. Ada yang mau ditanyakan nggak kira-kira? Oh iya, refleksi. Kami kan mau ambil alat tangkapnya, soalnya masalah yang ditimbulkan tuh karena bycatch atau tangkapan sampingnya banyak. Itu boleh dia? Oh boleh kalau gitu. Tapi permasalahannya ada. Ada. Nah nanti tinggal kalian cari tahu permasalahan detailnya apa, bahannya apa yang digunakan nanti. Rekomendasinya nanti apa yang harus kalian lakukan ya. Itu yang perlu diskusikan nanti. Oke? Paham ya? Yang kelompok ini bisa ya? Udah dapat belum alat tangkapnya? Persen ya. Nah, nanti silakan didiskusikan, nanti kita tampil ya kalau udah selesai. Udah 15 menit ya waktunya. Berarti saatnya kita melakukan presentasi ya. Nanti masing-masing kelompok akan mempresentasikan hasil diskusinya ya. Silakan, siapa yang mau maju pertama? Mungkin kelompok ini ya. Ya, kelompok berapa? Nah, kelompok 4. Mungkin bisa berdiri. Kelompok 4, kami memilih alat tangkap yaitu jala, di mana masalah utamanya yaitu jaringnya yang mudah rusak, terutama di perairan berlumpur atau penuh dengan sampah seperti di Rawai Jambi. Selain itu, jala sering menangkap ikan kecil yang bukan target sehingga berpotensi mengancam populasi ikan yang muda. Biasanya bahan yang digunakan itu dibuat dari jaring nilon atau polister yang cukup fleksibel dengan pelampung di bagian atas dan pemberat di bagian bawah untuk membentuk tirai di dalam air. Adapun bahan yang digunakan diantaranya yaitu yang pertama nilon atau polyester, yang kedua itu pelampung atau plastik EVA, yang ketiga pemberat yang terbuat dari timbal atau logam. Rekomendasi penggunaan alat tangkap jala ini dengan ukuran lubang lebih besar dapat membantu menghindari ikan kecil. Penggantian bahan jala dengan bahan biodegradable dapat mengurangi dampak lingkungan jika jala tertinggal atau rusak di perairan. Mungkin segitu pembahasan dari kelompok kami dalam alat tangkap jala. Oke, terima kasih kelompok 2 telah memaparkan hasil diskusinya. Kita beri aplaus dulu ya. Oke, selanjutnya siapa? Kelompok terakhir yang belum tampil? Kelompok 1 nih ya. Baik, saya Nafi Fitriani, NIM S1L22290. Saya perwakilan dari kelompok terakhir yang akan memaparkan hasil diskusi kami tentang alat tangkap pursen. Permasalahan pada alat tangkap pursen ini, alat tangkap jaring yang mengelilingi ikan, terutama ikan yang berkumpul dalam satu kawanan. Tantangan utamanya yaitu penggunaan pursen ini resiko merusak habitat dasar perairan jika dioperasikan terlalu dekat dengan dasar dan adanya bycatch, terutama jika digunakan di area yang tidak sesuai. Nah, bahan yang digunakan pada alat tangkap pursen ini yaitu ada jaring nilon atau polyester, ada pelampung, pemberat, dan tali penarik atau polipropilen. Rekomendasi yaitu untuk mengurangi kerusakan habitat, nelayan perlu diperlukan pada teknik pengoperasian yang tepat, seperti menghindari daerah dangkal atau daerah area terumbu karang. Terima kasih.
Oke, terima kasih pada kelompok terakhir ya untuk menampilkan hasil diskusinya. Kita beri aplaus dulu yuk. Karena tadi sudah menampilkan seluruhnya ya, seluruh kelompok kita sudah tampilkan. Nah, ada yang bisa menyimpulkan pertemuan kita hari ini nggak? Saya, Pak. Oh iya, boleh, silakan. Jadi kesimpulan dari yang dapat saya ambil itu pemilihan bahan yang tepat dalam pembuatan alat tangkap perikanan sangat penting untuk memastikan daya tahan efek dan kelanjutan operasi penangkapan. Sekian. Oke, ada lagi yang bisa menambahkan? Kalau dari saya sendiri mungkin untuk kesimpulannya itu ada pada bahan seperti nilon itu, polietilen dan juga polipropilen. Banyak digunakan untuk jaring karena sifatnya yang kuat terhadap air laut serta memiliki daya apung yang beragam. Bagus ya jawaban dari teman-teman sekalian. Kita beri aplaus dulu ya. Oke, dapat saya simpulkan tadi ada 3 poin ya. Yang pertama itu bahwa penting sekali dalam pemilihan bahan untuk membuat alat tangkap. Yang kedua, kita harus tahu nih jenis-jenis dari bahan alat tangkap, mulai dari plastik, logam, dan juga jaring yang kita pilih ya. Nah, untuk itu sebelum kita tutup kelas kita hari ini, saya ingin memberikan kalian kuis ya untuk melihat atau mengevaluasi kelas kita apakah kita berhasil atau kalian sejauh mana pengetahuan kalian dalam mempelajari materi kita hari ini. Oke, silahkan itu ada di e-learning, saya kasih waktu 10 menit, silahkan dibuka e-learningnya. Oke ya, udah 10 menit dan waktu kita sudah tinggal 5 menit lagi. Nah, saya lihat di e-learning kalian sudah mengumpulkan kuis. Jadi dari 80% dari kalian sudah memahami dan berhasil nilainya di atas 80 ya. Itu artinya kalian semua paham dengan materi yang saya jelaskan hari ini. Kita beri aplaus dulu ya. Nah, selanjutnya sebelum saya tutup pertemuan kita hari ini, ada yang mau tanyakan nggak? Cukup ya? Nah, karena nggak ada yang ditanyakan, saya ada tugas nih. Nanti di e-learning lagi, nanti tugas itu dikumpulkan di minggu depan ya. Nah, tugas ini sebenarnya untuk pengayaan kalian dan pengingatan kembali dalam materi yang saya sampaikan. Oke, paham ya? Kalau sudah paham, saya tutup kelas kita hari ini. Lebih dan kurang mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.